Heboh. Erick Thohir dan Prabowo bertemu Presiden FIFA, bocoran pembahasan menggemparkan. Berikut ini fakta sebenarnya. Tak terduga, Wilbert Jardim ungkap rahasia besar di balik kemenangan epik Timnas U19 Indonesia atas Malaysia. Menghebohkan. Kisah Sintayong ingin kabur dari rumah sakit, tak sabar pimpin Timnas Indonesia. Berikut ini ulasan gokilnya. Luar biasa. Back Timnas U19 Indonesia seperti striker Alvarez Buffon jadi pahlawan di semifinal. Kisah haru. Orang tua Tom Haye tepis ketakutan naik pesawat demi datang ke Indonesia dan dukung sang anak di Timnas Indonesia. Berikut ini kisah dramatisnya. Strategi Jitu Indra Syafri berbuah manis. Kunci kemenangan dramatis Timnas U19 Indonesia atas Malaysia. Rumor transfer panas. Como 1907 kepincut bintang keturunan Indonesia, Kevin Dix. Menggegerkan. Thailand siapkan strategi rahasia, 3 striker jalani latihan khusus hadapi Timnas U19 Indonesia. Mantan pelatih Timnas Malaysia, Kim Pen-gon resmi latih klub elit Korea Selatan. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Heboh. Erick Thohir dan Prabowo bertemu Presiden FIFA, bocoran pembahasan menggemparkan. Berikut ini fakta sebenarnya. Dalam sebuah pertemuan luar biasa yang membangkitkan kebanggaan nasional, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Prancis. Pertemuan ini menjadi momen bersejarah yang menggemparkan dunia sepak bola internasional. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan megah ini? Erick Thohir dan Prabowo hadir di Prancis untuk urusan negara, termasuk bertemu dengan para pimpinan perusahaan besar di bawah Kadin Prancis. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari upaya pemerintah Joko Widodo untuk memperkuat kerjasama bilateral dengan Prancis. Namun selain urusan negara, Erick Thohir dan Prabowo juga datang dengan tujuan mulia, memberikan dukungan penuh kepada tim nasional Indonesia yang sedang berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Tidak hanya itu, Erick Thohir juga menyempatkan diri untuk mengunjungi kantor FIFA yang baru di Prancis sebelum bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Erick Thohir mengungkapkan kebanggaan dan kegembiraannya bertemu dengan Gianni Infantino. Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang penting, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, yang semuanya bersatu dalam semangat membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih gemilang. Prabowo sebagai presiden terpilih terus mendorong kemajuan sepak bola Indonesia dan menyatakan kesiapan untuk mendukung prestasi yang lebih tinggi. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, menegaskan bahwa Prabowo ingin melihat sepak bola Indonesia semakin berprestasi. Setelah bertemu dengan Presiden IOC, saya mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, ujar Erick Thohir dengan penuh antusias. Dalam pertemuan ini, Pak Prabowo ingin terus mendorong sepak bola Indonesia yang sudah berada di jalur yang tepat agar semakin berprestasi, tambahnya dengan semangat. Salah satu topik utama yang dibahas adalah transformasi sepak bola Indonesia. Prabowo mengapresiasi kesempatan yang diberikan FIFA, khususnya Presiden Gianni, untuk melakukan transformasi setelah tragedi Kanjuruhan yang memilukan. Transformasi ini tidak hanya tentang prestasi, tetapi juga melibatkan renovasi stadion agar sesuai standar FIFA demi kenyamanan supporter. Pak Prabowo juga mengungkapkan apresiasi untuk Presiden Gianni yang sudah memberikan kesempatan Indonesia melakukan transformasi sepak bola bersama FIFA, kata Erick dengan penuh rasa syukur. Transformasi yang dilakukan telah menunjukkan hasil yang luar biasa. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan Timnas U23 Indonesia yang baru pertama kali tampil di Piala Asia U20 2024 sukses melaju ke babak semifinal.
Prestasi ini semakin diperkuat dengan lolosnya tim asuhan Shin Tae-yong ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhamdulillah dengan transformasi ini, Timnas Indonesia bisa mencatat sejumlah sejarah termasuk menembus semifinal Piala Asia U23 edisi 2024. Melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas Erick dengan penuh kebanggaan. Dengan kolaborasi yang luar biasa ini, Erick Thohir dan Prabowo yakin bahwa sepak bola Indonesia akan terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Mereka juga berharap Indonesia akan kembali diberi kepercayaan oleh FIFA untuk menggelar event-event besar di masa depan. Dengan kolaborasi dan dukungan ini, kami yakin sepak bola Indonesia bisa semakin berprestasi dan diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan event FIFA ke depan, tuturnya penuh harap. Tak terduga, Wilber Jardim ungkap rahasia besar di balik kemenangan epik Timnas U19 Indonesia atas Malaysia. Dalam laga mendebarkan yang mengguncang Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas U19 Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0 pada semifinal Piala AFF U19. Pemain berbakat Wilber Scott D. Halim Jardim mengungkapkan rahasia kemenangan timnya dengan penuh semangat dan kebanggaan. Pertandingan tadi luar biasa. Semua pemain fokus sampai detik terakhir, berlari tanpa henti, memaksakan diri, hingga akhirnya mencetak gol kemenangan, ujar Wilber dengan penuh kegembiraan di area mixed zone Stadion GBT Surabaya. Setelah mengalahkan Malaysia, Wilber dan rekan-rekannya siap untuk melipat gandakan usaha mereka dalam latihan demi menghadapi laga final melawan Thailand. Kami akan berlatih lebih keras lagi dan berharap bisa membawa pulang gelar juara, tambah pemain yang lahir pada 25 April 2007 itu dengan tekad membara. Meski belum mengetahui kekuatan Thailand saat ini, Wilber tetap optimis dan bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Kami tidak tahu persis kekuatan lawan kami, tapi yang pasti kami akan berlatih keras sampai final. Semua ingin menjadi juara, katanya dengan penuh keyakinan. Tak hanya itu, Wilber juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada tim dokter Indonesia yang telah merawatnya dengan luar biasa. Saya berterima kasih kepada semua dokter dan ofisial yang mendukung saya dengan perawatan intensif siang dan malam, ujarnya dengan rasa syukur. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, juga mengakui kehebatan tim medis yang berhasil memulihkan kondisi pemain dengan cepat dan efektif. Tim dokter Indonesia luar biasa, mereka menggunakan peralatan canggih untuk pemulihan di setiap kamar pemain. Alat fisio kami juga sangat baik, ungkap pelatih asal Sumatera Barat itu. Indra Syafri menambahkan saat Wilber mengalami benturan dalam laga penyisihan melawan Timor Leste, tim medis bekerja cepat untuk memastikan kondisinya. Setelah hasil MRI menunjukkan tidak ada masalah, Wilber yakin bisa bermain dan kami memasukkannya dalam program untuk melawan Malaysia, jelasnya. Dengan rahasia besar di balik kemenangan epik ini, Timnas U19 Indonesia siap melangkah ke final dengan semangat membara, membawa harapan jutaan pendukung mereka untuk meraih gelar juara. Menghebohkan. Kisah Shin Tae-yong ingin kabur dari rumah sakit, tak sabar pimpin Timnas Indonesia. Berikut ini ulasan gokilnya. Kisah dramatis pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong benar-benar menunjukkan dedikasi luar biasa yang ia berikan untuk skuad Garuda. Selama 4 tahun, Shin Tae-yong telah bekerja keras membangun Timnas Indonesia hingga mencapai level yang lebih tinggi. Kini ia bersiap untuk memimpin timnya dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, penyakit pleuritis yang menyerangnya memaksa Shin Tae-yong untuk beristirahat sementara di Korea Selatan. Dalam situasi yang menegangkan ini, Shin Tae-yong sempat ingin buru-buru meninggalkan rumah sakit karena rasa tidak sabarnya untuk kembali bertugas bersama Timnas Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun ini mengungkapkan bahwa jadwalnya sangat padat.
Selain memimpin timnas senior, ia juga bertanggung jawab atas timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 edisi 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Saya sudah memprediksi bahwa kondisi saya akan kurang fit, ungkap Shin. Saya tidak memiliki waktu untuk beristirahat antara final Asia di Paris dan pertandingan A pada bulan Juni. Saya kelelahan karena tidak memiliki hari libur. Saya mengalami batuk dan demam sebelum pertandingan A pada bulan Juni. Saat tiba di Korea, Shin berencana untuk fokus pada penyembuhan, terutama mengingat jadwal padat yang akan ia hadapi. Namun saat tiba di kampung halaman, kondisinya memburuk dan ia harus menjalani operasi pleuritis. Saya tidak berpikir kondisi itu akan menjadi masalah besar dan memainkan semua pertandingan. Namun ketika tiba di Korea, saya demam dan pergi ke ruang gawat darurat. Paru-paru kiri saya berada dalam kondisi yang serius. Mereka mengoperasi saya selama 6 jam. Mereka mengatakan hal itu bisa terjadi ketika Anda stres dan lelah, lanjutnya. Meskipun demikian, keinginan Shin untuk segera kembali ke Indonesia begitu kuat. Namun pihak rumah sakit menahan Shin untuk menjalani pemulihan yang optimal. Saya ingin segera kembali karena jadwal timnas Indonesia. Tetapi pihak rumah sakit menahan saya. Federasi Sepak Bola Indonesia memahami situasi tersebut dan sangat perhatian, tutup Shin mengapresiasi sikap PSSI yang memberinya waktu untuk pulih sepenuhnya. Dengan semangat yang membara dan dukungan penuh dari PSSI, Shin Tae-yong bertekad untuk segera kembali dan membawa timnas Indonesia mencapai puncak prestasi. Bagaimana kelanjutan kisah inspiratif ini? Apakah Shin akan segera kembali dan memimpin timnas Indonesia meraih kemenangan? Mari kita nantikan bersama. Luar biasa. Back timnas U19 Indonesia seperti striker Alvarez Buffon jadi pahlawan di semifinal. Timnas U19 Indonesia tampil dengan semangat membara dan kejutan yang tak terduga di Piala ASEAN U19 2024. Jajaran back tim Garuda Muda tampil ganas layaknya striker, menunjukkan ketajaman luar biasa di depan gawang lawan. Terbaru gol sematawayang dari Alvarez Buffon menjadi penentu kemenangan dramatis 1-0 atas Malaysia pada laga semifinal, membawa Indonesia melaju ke final. Gol krusial Alvarez Buffon pada menit ke-78 tercipta dari kemelut di dalam kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh kiper Malaysia, Muhammad Haziq. Kemenangan ini bukan hanya hasil dari aksi individu, tetapi kerja keras dan kolaborasi seluruh tim. Ya alhamdulillah, gol saya tidak penting, kata Alvarez, sang MVP berusia 18 tahun. Saya bermain juga dibantu oleh teman-teman pelatih semua. Pokoknya kemenangan ini untuk tim, ini target kita, tambahnya penuh semangat. Di laga final yang mendebarkan, timnas U19 Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion GBT pada Senin 29 Juli 2024. Thailand sendiri berhasil melaju ke final setelah menaklukkan Australia dengan skor 1-0 melalui gol bunuh diri pemain Australia, Dylan Leonard. Alvarez dan rekan-rekannya telah menargetkan untuk mencapai partai puncak dan kini mereka hanya selangkah lagi untuk menambah koleksi trofi Piala ASEAN U19. Timnas U19 Indonesia terakhir kali menjadi juara pada tahun 2013 di bawah asuhan Indra Syafri dengan kemenangan dramatis 7-6 atas Vietnam lewat adu penalti. Ya, kami akan menyiapkan dengan baik, tutur Alvarez yang bermain untuk Borneo FC Samarinda. Semua sudah siap untuk melawan Thailand. Karena memang itu target kita di final, tutupnya dengan penuh keyakinan. Menariknya tidak hanya Alvarez, tetapi juga dua bek tangguh timnas U19 Indonesia, Kader Arel dan Iqbal Gwijangge menunjukkan ketajaman luar biasa di fase grup. Keduanya telah mencetak 3 gol, hanya terpaut 2 gol dari Jake Nadowski dari Australia yang saat ini memimpin daftar top skor Piala ASEAN U19 2024. Dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan matang, timnas U19 Indonesia siap menghadapi Thailand di final. Akankah mereka berhasil meraih trofi dan mengukir sejarah baru? Mari kita nantikan aksi memukau mereka.
Kisah haru. Orang tua Tom Haye tepis ketakutan naik pesawat demi datang ke Indonesia dan dukung sang anak di timnas Indonesia. Berikut ini kisah dramatisnya. Cerita penuh haru dan kebanggaan menyelimuti perjalanan Tom Haye bersama timnas Indonesia pada 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024 lalu. Dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina yang digelar pada 6 dan 11 Juni 2024, Tom Haye tidak hanya bersinar di lapangan, tetapi juga menyaksikan bukti cinta sejati dari orang tuanya. Tom Haye, pemain berusia 29 tahun, menceritakan momen tak terlupakan saat ayah dan ibunya hadir di tribune Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meskipun kedua orang tuanya memiliki ketakutan luar biasa terhadap penerbangan, mereka rela menyingkirkan rasa takut tersebut demi memberikan dukungan langsung kepada sang anak. "Orang tuaku, ayahku, dia sangat benci terbang," ujar Tom Haye dilansir dari kanal YouTube FC Afghan. "Dia benar-benar tidak suka. Bahkan dengan penerbangan singkat sekalipun, itu sulit. Itulah sebabnya dia tidak pernah kembali ke Indonesia." Namun demi menyaksikan putra mereka bermain untuk timnas Indonesia, mereka menaklukkan ketakutan tersebut. Ibunya yang mengambil penerbangan pertamanya ke Jakarta akhirnya bisa bertemu seluruh keluarga dan mendukung Tom dari tribun stadion. "Ibuku juga merasa kesulitan, jadi dia mengambil penerbangan pertamanya ke sana. Dia bertemu seluruh keluarga dan juga bersama pacar saya," lanjut Tom dengan bangga. Pertemuan dengan orang tua menjadi momen emosional bagi Tom Haye. Rasa haru semakin memuncak ketika Tom mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 melawan Filipina yang memastikan Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan saat itu merupakan kemenangan bersejarah bagi kami karena lolos dari fase grup yang belum pernah terjadi di Indonesia, ungkap Tom Haye. "Ditambah lagi, aku bahkan mencetak gol di pertandingan itu. Setelah pertandingan, saya melihat seluruh keluarga saya. Rasanya, wow, itu seperti mimpi jadi kenyataan." Momen tersebut begitu mengharukan hingga Tom Haye tak kuasa menahan air mata. "Aku menontonnya dan aku tidak ingin mengatakan bahwa aku harus menahan air mata. Tapi yang pasti aku menjadi emosional," tuturnya penuh haru. Kisah ini bukan hanya tentang keberhasilan di lapangan, tetapi juga tentang cinta tanpa batas orang tua yang selalu mendukung, bahkan dalam ketakutan terbesar mereka. Apakah momen ini akan menjadi awal dari lebih banyak kemenangan bersejarah untuk Tom Haye dan timnas Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, cinta dan dukungan orang tua bisa mengatasi segala rintangan. Strategi jitu Indra Syafri berbuah manis. Kunci kemenangan dramatis timnas U19 Indonesia atas Malaysia. Pelatih legendaris timnas Indonesia U19, Indra Syafri, kembali menunjukkan kehebatannya dengan taktik yang brilian dalam semifinal Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam pertandingan yang penuh ketegangan, perubahan strategi pada babak kedua menjadi kunci kemenangan 1-0 atas Malaysia U19 Sabtu lalu. Indra memulai pertandingan dengan formasi 3-5-2 atau 5-3-2, menurunkan dua striker andalan Jens Raven dan Arkan Kaka. Namun formasi awal ini tidak berjalan sesuai harapan. Melihat kelemahan tersebut, Indra melakukan perubahan drastis di babak kedua. Dia memasukkan dua sayap cepat Rizky Afrizal dan Aliansyah Abdulmanan untuk menggantikan Arkan Kaka dan Vigo Denis. Perubahan taktik ini terbukti ampuh. Indonesia menjadi lebih agresif dalam melancarkan serangan dan akhirnya pada menit ke-77 Muhammad Alfarezi Buffon berhasil memecah kebuntuan dengan golnya yang spektakuler. Kita lihat dari tim analisis kita, para pelatih, ada celah yang bisa dimanfaatkan di pinggir. Pada babak pertama kita kalah orang, dan setelah itu saya minta asisten pelatih menyiapkan dua winger untuk mengubah formasi menjadi 3-4-3, ujar Indra dalam jumpa pers setelah laga. Alhamdulillah respon kami dari situasi tersebut berjalan sesuai rencana, lanjutnya dengan bangga. Kemenangan ini tidak hanya membawa Indonesia ke final, tetapi juga memutus rekor buruk Indonesia atas Malaysia di Piala AFF U19. Yang belum pernah menang sejak turnamen ini digelar pada 2002.
Simpan saja statistik itu. Yang jelas kita bersyukur, kata Indra dengan tegas. Indra Syafri menekankan pentingnya turnamen ini untuk membentuk tim sebelum menatap ajang yang lebih besar seperti Piala Asia U20 edisi 2025 dan Piala Dunia U20 edisi 2025. Event sepak bola usia muda tidak hanya tentang kalah dan menang, itu filosofi sepak bolanya. Tapi kalau sudah bertanding mempertaruhkan Indonesia dengan negara lain, harga diri netizen dan harga diri bangsa semuanya bersatu padu untuk mencapai kemenangan, tutupnya dengan semangat yang membara. Dengan semangat juang dan strategi yang brilian, Timnas U19 Indonesia siap melangkah ke final dan mengukir sejarah baru. Apakah mereka akan berhasil meraih trofi dan membanggakan bangsa? Kita tunggu aksi heroik mereka di laga puncak. Rumor transfer panas. Como 1907 kepincut bintang keturunan Indonesia, Kevin Dix. Kabar menggegerkan datang dari dunia sepak bola. Klub Italia Como 1907 dilaporkan tertarik untuk merekrut pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, pada bursa transfer musim panas 2024. Informasi mengejutkan ini pertama kali diungkap oleh akun Instagram Football Indonesia yang menyebutkan bahwa Como sangat serius dalam mendatangkan bintang Copenhagen tersebut. Como FC ingin membeli Kevin Dix dari Copenhagen. Como telah menawarkan 5 juta euro untuk Kevin Dix yang kontraknya tersisa 1 tahun di FC Copenhagen, demikian laporan dari akun Instagram Football Indonesia. Hingga kini Kevin Dix masih bermain untuk Copenhagen. Namun kontraknya yang hanya tersisa setahun lagi atau hingga musim panas 2025 membuka peluang besar bagi Como 1907 untuk merekrutnya. Jika Copenhagen tidak memperpanjang kontrak Dix, maka ini adalah saat yang tepat bagi klub Denmark itu untuk menjualnya. Apabila Copenhagen tidak segera menjual Dix pada musim panas 2024 ini, pemain berusia 27 tahun tersebut bisa pergi dengan status bebas transfer pada akhir musim 2024 hingga 2025. Sebaliknya, jika Copenhagen masih ingin mempertahankan Dix, ada kemungkinan ia akan mendapatkan kontrak baru selama musim 2024 hingga 2025. Keputusan kini berada di tangan Copenhagen menjual atau mempertahankan Dix. Ketertarikan Como 1907 pada Dix ternyata bukan hal baru. Klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia ini sudah lama mengincar sang pemain. Menurut informasi dari Tipsbladet, media Denmark, Como telah lama menunjukkan minatnya pada Kevin Dix dan tawaran terbaru mereka sebesar 5 juta euro membuat Copenhagen harus mempertimbangkannya dengan serius. Jika Kevin Dix benar-benar bergabung dengan Como 1907, maka klub tersebut akan semakin kental dengan nuansa Indonesia. Mengingat Dix adalah pemain keturunan Indonesia, bergabungnya dia dengan Como 1907 yang juga dimiliki oleh orang Indonesia akan memperkuat hubungan klub dengan tanah air. Akankah Kevin Dix benar-benar hijrah ke Como 1907 dan memperkuat skuad klub Italia tersebut? Nantikan perkembangan selanjutnya dari saga transfer yang penuh kejutan ini. Menggegerkan. Thailand siapkan strategi rahasia, 3 striker jalani latihan khusus hadapi Timnas U19 Indonesia. Timnas U19 Indonesia bersiap menghadapi Thailand dalam laga final Piala ASEAN U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 29 Juli. Jelang pertandingan krusial ini, kedua tim memutuskan untuk tidak menggelar sesi latihan reguler. Tampaknya pelatih kedua negara ingin memberikan waktu istirahat yang cukup bagi pemain setelah melalui semifinal yang sangat ketat. Thailand sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Australia pada Sabtu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, sementara Timnas U19 Indonesia juga menang 1-0 atas Malaysia pada malam yang sama pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dengan jeda waktu hanya 2 hari sebelum final, keputusan untuk tidak mengadakan sesi latihan tampaknya logis untuk menjaga kebugaran para pemain.
Awalnya timnas U19 Indonesia dijadwalkan untuk menjalani sesi latihan di lapangan THOR Surabaya pada Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun, sesi latihan tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa penjelasan lebih lanjut. Di sisi lain, tim Thailand memang sejak awal memutuskan untuk tidak menggelar latihan menjelang pertandingan final melawan Indonesia. Namun, kejutan besar datang dari kubu Thailand. Menurut informasi yang diperoleh bolasport.com, 3 striker Thailand menjalani sesi latihan khusus dan tertutup di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu. Hal ini diungkapkan oleh salah satu steward stadion yang menyebutkan bahwa ketiga striker tersebut berlatih selama 45 menit, mulai pukul 16.00 hingga 16.45 waktu Indonesia Barat. Ya, ada 3 striker Thailand yang berlatih khusus dan tertutup di Stadion Gelora 10 November. Mereka berlatih passing, berlari cepat, dan melakukan tembakan, kata salah satu steward kepada bolasport.com. Uniknya, pelatih kepala Thailand, Emerson Pereira da Silva, tidak hadir dalam sesi latihan tersebut. Hanya staf pelatih Thailand yang mengawal latihan ketiga striker itu. Identitas 3 striker yang berlatih secara khusus ini masih menjadi misteri. Bolasport.com tidak dapat masuk ke dalam stadion karena ketatnya penjagaan dari para steward. Namun yang jelas latihan khusus ini menunjukkan betapa seriusnya Thailand dalam mempersiapkan diri menghadapi timnas U19 Indonesia di final. Apakah strategi rahasia Thailand ini akan berhasil menghadapi kekuatan timnas U19 Indonesia? Jangan lewatkan drama penuh ketegangan di laga final Piala ASEAN U19 2024 yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara. Mantan pelatih timnas Malaysia Kim Pen-gon resmi latih klub elit Korea Selatan. Bikin penasaran? Mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pen-gon, kini resmi menjadi pelatih kepala klub elit Korea Selatan, Ulsan Hyundai. Kabar mengejutkan ini diumumkan langsung oleh Ulsan Hyundai melalui akun Instagram resmi klub pada Minggu. Selamat datang, Kim Pen-gon, tulis pernyataan tersebut. Kim Pen-gon yang menjadi pelatih ke-12 dalam sejarah klub tersebut merasa sangat antusias dengan tantangan barunya. Ini pertama kalinya saya menjadi pelatih kepala resmi di K-League. Saya gugup dan bersemangat. Rasanya perjalanan saya masih panjang, tapi saya ingin menunjukkan permainan matang kepada penggemar sepak bola Korea, ungkapnya dengan penuh semangat. Sebelum mengambil alih posisi ini, Kim Pen-gon memimpin sesi latihan timnas Malaysia menjelang pertandingan melawan tuan rumah Kirgistan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pada 16 Juli 2024, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Malaysia setelah mengabdi sejak Januari 2022. Ulsan Hyundai sendiri bukanlah klub asing bagi Kim Pen-gon. Ia pernah bermain untuk klub tersebut dari tahun 1992 hingga 1997 dan turut memberikan kontribusi besar saat Ulsan menjuarai K-League pada musim 1996. Klub ini juga memiliki prestasi gemilang dengan memenangkan K-League 1 pada musim 1996, 2005, 2022, dan 2023, serta meraih gelar Liga Champions Asia 2 kali pada 2012 dan 2020. Kini Kim Pen-gon kembali ke Ulsan Hyundai bukan sebagai pemain, tetapi sebagai pelatih yang siap membawa klub tersebut meraih lebih banyak kemenangan dan gelar juara. Bagaimana perjalanan karir Kim Pen-gon di klub barunya ini? Akankah ia mampu membawa Ulsan Hyundai ke puncak kejayaan lagi? Jangan lewatkan perkembangan seru ini.